Iya, baik. Selamat sore buat teman-teman semua. Salam pengadaan. Di sore hari ini hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu yang tentunya hari baik ya buat kaula muda ya. Tapi buat kita-kita yang sudah tua-tua begini mungkin lebih baik diam di rumah dan tentunya banyak berbagi ilmu. Nah, sekarang saya ingin membahas berkaitan dengan ada pertanyaan nih dari Pokja kita juga. Ada peserta yang menyampaikan dalam sebuah tender konstruksi, menyampaikan NIB ya, PP 5 tahun 2021, tapi dia menyampaikan SBU-nya adalah SBU Permen PU 19 tahun 2014. Jadi antara NIB dengan PP yang terbaru dan SBU yang masih SBU Permen 19 2014 tentu tidak nyambung dengan NIB-nya. Apalagi kita akan berbicara tentang KBLI yang ada dalam NIB PP 5 tahun 2021. Nah, jadi sebelum kita memutuskan menggugurkan, kita harus mengenal dulu kenapa ya ada SBU Permen PU 19, ada juga SBU Permen PU 6 tahun 2001. Di sini kita bicara, kalau saya beranggapan ya, pelaku usaha tender yang mengikuti itu adalah pelaku usaha yang lama, bukan yang baru ya. Kalau yang baru pasti memiliki SBU yang baru saja ya di Permen PU 6 tahun 2001. Nah, jadi di sini Pokja melihat dulu ya pengisian elektronik kualifikasi termasuk persyaratan unggahan lainnya dalam hal yang menyampaikan NIB PP 5 tahun 2001 sementara dia menggunakan Permen PU SBU-nya Permen PU 19 tahun 2014. Lihat subklasifikasi yang ditenderkan. Nah, dalam hal misalkan ternyata di sini ada subklasifikasi yang tertuang di dalam subklasifikasi SBU Permen PU 19 tahun 2014, maka tentu kita melakukan klarifikasi dulu nih kepada si peserta. Apakah SBU yang baru yang seharusnya disampaikan di dalam SBU RBA juga berdasarkan jenis paket yang ditenderkan, kita harus memastikan, siapa tahu ya, pada saat peserta migrasi kepada SBU RBA, tapi dia tidak memilih subklasifikasi yang ada dalam Permen PU 19 tahun 2014, maka tentu ini dimungkinkan menggunakan Permen PU 19 tahun 2014 karena subklasifikasinya masih tetap berlaku sampai masa berlaku SBU itu sudah tidak berlaku lagi. Ini tepatnya ada di SE 21M21. Namun kemudian NIB-nya, tentu NIB yang kita butuhkan adalah bukan NIB yang PP 5 tahun 2021 karena NIB ini tidak akan dapat digunakan selama sertifikatnya belum keluar SBU-nya. Nah, kita lihat dulu di pengisian elektronik kualifikasi apakah beliau juga menyampaikan NIB lama atau tidak. Nah, NIB lama ini adalah NIB PP 24 tahun 2018. Sehingga korelasinya apabila ini sudah disampaikan juga, maka tentu korelasinya dengan Permen PU 19 tahun 2014 tadi, karena subklasifikasinya masih berlaku. Tapi kalau tidak ada menyampaikan NIB yang lama, ya, yang PP 24, maka tentu tidak boleh post bidding, walaupun dia punya. Karena kita di sini tugasnya membandingkan apa yang disampaikan dalam pengisian kualifikasi elektronik atau peserta kualifikasi lainnya, itu lagi kita bandingkan. Kita nggak boleh post bidding di sini. Lalu kemudian, dalam hal misalkan ternyata di dalam SBU-nya yang terbaru RBA tersebut ternyata terdapat subklasifikasi yang kita persyaratkan, maka tentu SBU ini sudah gugur ya, karena seharusnya dia tidak menyampaikan SBU Permen PU 19. Karena kalau SBU Permen PU 6 2001 ini sudah terbit, maka otomatis subklasifikasi yang ada dalam SBU Permen PU 19 dan 2014 tidak berlaku lagi. Kecuali subklasifikasi yang ada dalam Permen PU 19 ini tidak dipilih lagi di Permen PU 6 tahun 2021 ya. Jadi mungkin sederhananya begini. Di dalam subklasifikasi Permen PU 19 tahun 2012 dia memiliki misalkan 4 subklasifikasi ya. BG001, BG02, BG03, BG004 misalkan. Lalu kemudian pada saat dia migrasi atau memindahkan dan ke SBU RBA, dia hanya milih misalkan 2 subklasifikasi, BG001 dengan BG002. Lalu kemudian, kalau misalkan ini sudah terbit yang di RBA, maka ini tidak gugur. Ini tetap bisa dipakai ya, subklasifikasi BG003 dan 004-nya sampai masa berlaku SBU Permen PU 19 tahun 2014 itu sudah tidak berlaku ya. Tapi kalau misalkan dia memilih juga BG001, BG002, BG003, 04 dan RBA-nya, SBU-nya sudah terbit, maka otomatis SBU yang Permen PU 19 tahun 2014 sudah tidak bisa digunakan lagi.
Oke, karena sudah cabut ya. Oke, salam pengadaan.